Kamu tahu nggak manfaat radiasi elektromagnetik dalam kehidupan kita? Oh, baik banget, tapi bahaya juga ada loh. Emang iya? Hmm. Kasih tahu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gavin Jordan Gibrafi, biasa dipanggil Gavin. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang pelajaran fisika mengenai sifat, manfaat, dan bahaya radiasi. Sebelum memulai video pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sifat yang pertama, perubahan medan magnet dan medan listrik terjadi pada saat yang sama, sehingga kedua medan memiliki harga maksimum dan minimum pada saat yang sama dan tempat yang sama. Sifat kedua, penjalanan medan magnetik tegak lurus dengan arah rambat gelombang, sehingga merupakan gelombang transversal. Sifat ketiga, mengalami peristiwa pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Sifat keempat, tak dipengaruhi oleh medan listrik dan magnet karena tidak memiliki muatan. Sifat kelima, dalam ruang hampa merambat dengan kelajuan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kecepatannya berubah jika merambat pada medium yang memiliki kerapatan berbeda. Kecepatan perambatan gelombang elektromagnetik bergantung pada permitivitas listrik atau N0 dan permeabilitas magnetik di ruang hampa atau μ0. Atau bisa dirumuskan sebagai berikut. C sama dengan F dikali lambda sama dengan 1 per akar μ0 dikali E0 sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. E0 sama dengan 8,85 dikali 10 pangkat min 12 C kuadrat per Newton meter kuadrat. μ0 sama dengan 4pi dikali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Perhatikan gambar berikut. Yang pertama ada gelombang radio. Gelombang radio dikelompokkan berdasarkan lebar frekuensinya, yaitu low frekuensi 30 kHz sampai 300 kHz, medium frekuensi 300 kHz sampai 3 MHz, high frekuensi 3 MHz sampai 30 MHz, very high frekuensi 30 MHz sampai 300 MHz, ultra high frekuensi 300 MHz sampai 3 GHz, dan super high frekuensi di atas 3 GHz. Gelombang radio biasa dimanfaatkan oleh alat-alat seperti radiofon, telepon genggam, pesawat radio, dan pesawat TV. Yang kedua, gelombang mikro. Frekuensinya berkisar 10 pangkat 9 sampai 10 pangkat 10 Hz. Biasanya dimanfaatkan alat seperti microwave dan radar. Persamaan radar adalah S sama dengan C dikali delta T per 2. Delta T adalah selang waktu pengiriman atau penerimaan pulsa. S adalah jarak bidang pantul dengan detektor gelombang. C adalah kecepatan cahaya. Yang ketiga, gelombang inframerah. Memiliki jangkauan frekuensi 10 pangkat 11 sampai 10 pangkat 14 Hz. Sinar ini dapat dihasilkan oleh elektron dalam molekul yang bergetar karena dipanaskan atau karena sinar matahari. Jumlah sinarnya bergantung pada suhu dan warna benda. Manfaatnya, satelit dapat membaca daerah yang mengalami kebakaran hutan, digunakan pada remote control, dan mendeteksi penyakit dalam tubuh. Yang keempat, ada cahaya tampak. Sinar tampak mempunyai daerah frekuensi sekitar 10 pangkat 15 Hz. Terdapat urutan spektrum dari frekuensi terkecil ke besar, yaitu Magico Hibini. Cahaya tampak dibutuhkan untuk manusia melihat benda-benda di sekitar kita. Juga digunakan sebagai kompor surya, pemanas ruangan, distilasi surya, baterai fotovoltaik, dan laser. Yang kelima, sinar ultraviolet. Sinar UV mempunyai frekuensi 10 pangkat 15 sampai 10 pangkat 16 Hz. Sinar ini dihasilkan matahari namun bisa juga diproduksi oleh atom-atom atau molekul dalam nyala listrik. Sinar UV biasa digunakan untuk pengeringan atau pengerasan cat, mendeteksi keretakan logam tanpa merusaknya, pembersih bakteri atau alga, memeriksa sidik jari dan keaslian uang, serta sebagai sumber vitamin D. Yang keenam, sinar X. Sinar X mempunyai frekuensi 10 pangkat 16 sampai 10 pangkat 20 Hz yang dihasilkan oleh partikel-partikel berenergi tinggi yang ditembakkan ke atom. Sinar X biasa dimanfaatkan dalam menyelidiki struktur kristal dan orientasi bidang.
serta digunakan juga dalam dunia kedokteran dalam ronsen. Yang terakhir adalah sinar gamma. Sinar gamma memiliki frekuensi antara 10 pangkat 20 sampai 10 pangkat 25 Hz. Sinar ini dapat menembus plat besi tipis. Sinar ini dihasilkan dari inti-inti yang tidak stabil. Oleh karena itu, sinar ini sering dipakai dalam pembunuhan sel kanker dan sterilisasi alat kedokteran. Dalam pertanian, sinar ini juga dipakai untuk penyinaran bibit unggul. Yang pertama, radiasi sinar UV yang berlebih dapat menyebabkan kanker kulit, gangguan penglihatan, serta mengganggu keseimbangan alam. Yang kedua, penggunaan sinar X yang berlebih dapat mengakibatkan pemusnahan sel dalam tubuh, serta gangguan pada kulit. Yang ketiga, sinar gamma dari nuklir menyebabkan kematian besar dalam penggunaan senjata nuklir. Soal yang pertama, spektrum gelombang yang memiliki panjang gelombang terbesar adalah. Pembahasannya, gelombang yang memiliki panjang gelombang terbesar ialah gelombang yang memiliki frekuensi terkecil, yaitu gelombang radio. Soal yang kedua, stasiun radio UHF menyiarkan programnya pada frekuensi 10 MHz. Jika cepat rambat gelombang adalah 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon, panjang gelombang UHF tersebut adalah. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Jadi panjang gelombang UHF adalah 3 meter. Soal pertama, perhatikan pernyataan berikut. 1. Gelombang merambat memerlukan medium merambat. 2. Gelombang merambat sesuai kecepatan cahaya. 3. Arah medan magnet sejajar dengan medan listrik. 4. Gelombang dapat mengalami polarisasi. 5. Perubahan medan listrik berbentuk sinusoidal akan membangkitkan medan magnet juga berubah secara sinusoidal. Beberapa pernyataan sesuai dengan sifat gelombang elektromagnetik ditunjukkan oleh angka. Sifat gelombang elektromagnetik adalah sebagai berikut. A. Perubahan medan magnet dan medan listrik terjadi pada saat yang sama sehingga kedua medan memiliki harga maksimum dan minimum pada saat yang sama dan tempat yang sama. B. Penjalanan medan magnetik tegak lurus dengan arah rambat gelombang sehingga merupakan gelombang transversal. C. Mengalami peristiwa pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, dan polarisasi. D. Tak dipengaruhi oleh medan listrik dan magnet karena tidak memiliki muatan. E. Dalam ruang hampa merambat dengan kelajuan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kecepatannya berubah jika merambat pada medium yang memiliki kerapatan yang berbeda. Jadi jawaban yang benar adalah D, 2, 4, dan 5. Soal kedua, perhatikan spektrum gelombang elektromagnetik berikut. 1. Gelombang mikro. 2. Sinar gamma. 3. Sinar inframerah. 4. Sinar UV. 5. Cahaya tampak. Urutan spektrum gelombang berikut yang memiliki panjang gelombang terbesar adalah. Urutan gelombang yang dimulai dari panjang gelombang terbesar berarti dimulai dari gelombang yang memiliki frekuensi terkecil. Jadi, jika diurutkan dari frekuensi terkecil, maka jawabannya adalah A. 1, 3, 5, 4, 2. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Soal selanjutnya, spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki rentang frekuensi antara 10 pangkat 11 Hz sampai 10 pangkat 14 Hz adalah. Berdasarkan besar frekuensinya, yaitu berkisar antara 10 pangkat 11 sampai 10 pangkat 14 Hz, maka jenis spektrum dengan frekuensi tersebut adalah C. Sinar inframerah. Soal keempat, perhatikan gambar berikut. Gelombang elektromagnetik yang ditunjukkan oleh tanda panah dimanfaatkan pada. Jika diperhatikan gambarnya, rentang frekuensi gelombang adalah 10 pangkat 9 sampai 10 pangkat 10 Hz. Maka jenis gelombangnya adalah sinar mikro. Nah, sinar mikro ini bisa dimanfaatkan untuk alat seperti microwave dan radar. Jadi jawabannya adalah E, radar. Gimana? Gampang banget kan? Soal kelima, spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki periode 10 pangkat min 22 sekon adalah.
Gelombang yang memiliki periode 10 pangkat min 22 sekon berarti gelombang tersebut memiliki frekuensi sebesar 1 per T atau 1 per 10 pangkat min 22 sama dengan 10 pangkat 22 Hz. Dengan frekuensi 10 pangkat 22 Hz, gelombang tersebut terdapat di rentang frekuensi 10 pangkat 20 Hz sampai 10 pangkat 25 Hz. Maka spektrum gelombang yang dimaksud adalah B, sinar gamma. Soal selanjutnya, radioterapi menggunakan radiasi tingkat tinggi untuk membunuh sel kanker dan mengecilkan tumor. Gelombang elektromagnetik dengan energi paling besar yang dimanfaatkan pada radioterapi adalah dalam melakukan radioterapi untuk membunuh sel kanker dalam tubuh, gelombang yang dipakai adalah gelombang yang memiliki energi paling besar. Jadi, gelombang yang biasa digunakan untuk radioterapi adalah C, sinar gamma. Ternyata mudah ya. Soal ketujuh, suatu gelombang elektromagnetik memiliki panjang gelombang 300 mikrometer. Gelombang tersebut adalah gelombang yang memiliki panjang gelombang 300 mikrometer berarti frekuensinya sebesar C per lambda atau 3 dikali 10 pangkat 8 per 300 dikali 10 pangkat min 6 sama dengan 10 pangkat 12 Hz. Nah, jenis gelombang dengan frekuensi 10 pangkat 12 Hz itu berada di antara 10 pangkat 11 sampai 10 pangkat 14 Hz. Jadi, gelombang yang berada di kisaran frekuensi tersebut adalah E, sinar inframerah. Soal ke-8. Salah satu bahaya radiasi sinar UV adalah bahaya dari radiasi sinar UV dapat menyebabkan kanker kulit, gangguan penglihatan, serta mengganggu keseimbangan alam. Jadi, dari pilihan yang ada, jawaban yang sesuai dengan dampaknya tersebut adalah A. Gangguan penglihatan. Ternyata mudah dan tidak sesulit yang dibayangkan ya. Soal selanjutnya, sinar inframerah dapat dihasilkan dari sinar inframerah dapat dihasilkan oleh elektron dalam molekul yang bergetar karena dipanaskan atau karena sinar matahari. Oleh karena itu, satelit dapat membaca letak kebakaran hutan. Jadi, jawaban yang sesuai adalah C, elektron yang bergetar karena dipanaskan. Soal terakhir, beberapa dampak negatif gelombang elektromagnetik. 1. Mengganggu keseimbangan alam. 2. Menimbulkan eritema. 3. Kanker kulit. 4. Fotokeratitis. 5. Pterygium. Dampak negatif yang disebutkan di atas merupakan dampak negatif dari berdasarkan dampak negatifnya seperti kanker kulit, mengganggu keseimbangan alam, fotokeratitis, dan sebagainya. Dampak negatif ini disebabkan oleh pemakaian yang berlebih dari C, sinar UV. Mudah banget kan? Ternyata fisika sangat mudah ya, asalkan kita rutin berlatih. Jangan lupa belajar dan berlatih serta banyak baca bukunya ya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jadi gitu. Ternyata penerapan radiasi elektromagnetik dalam kehidupan kita itu mudah banget ditemui ya. Iya, tapi ingat bahayanya ada juga. Ngomong-ngomong, makasih ya, Ger. Sama-sama.